Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafira Alia, peserta Leksam dari SMP Al-Wafa Ciwidey. Pada tantangan kali ini, yaitu tantangan bercerita mengenai liburan, aku akan menceritakan ceritaku yang berjudul Perjalanan Liburanku. 28 April 2026. Di hari itu, hari yang paling dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim, yaitu hari Lebaran, di mana orang-orang akan menggunakan baju paling bagus mereka dan anak-anak akan mendapatkan THR. Hal yang paling aku sukai selain makan makanan yang disediakan. Sehari sebelumnya, umiku berkata seperti ini. Kakak, teteh, besok bawa baju ganti ya buat di rumah nenek, biar gak kotor pas kita pergi. Aku yang kebingungan pun bertanya, emangnya kita besok mau kemana, Mi? Kan biasanya juga cuma di rumah nenek. Umiku beranjak wastafel sambil menjawab pertanyaanku sambil mencuci piringnya. Kan kita mau ke Depok, Teh. Aku pun bertanya kembali. Ke Depok? Mau ke siapa, Mi? Umiku menjawab pertanyaanku lagi. Itu loh, mau silaturahmi ke rumah teman Abi yang dulu suka gendong kakak pas masih kecil. Om Abrur loh, Teh. Aku sempat berpikir, Om Abrur? Siapa, Mi? Umiku kembali duduk di kursinya. Itu loh yang main film sama stand up komedian. Orang baru semalam kita nonton bareng, masa Teteh udah lupa lagi? Aku berusaha mengingat-ingat apa yang baru semalam aku tonton dan siapa yang sedang. Setelah mengingat-ingat, akhirnya aku tahu siapa yang umiku maksud. Oh, Teteh tahu. Om Abdul Arsyad ya, Mi? Umiku langsung menjawab perkataanku. Iya, Teh, itu. Samalah orangnya mah, namanya doang yang beda. Besok bangunnya jangan telat ya. Umi mau nyetrika dulu buat besok, ucap umiku sambil berjalan ke kamarnya. Besoknya di pagi hari, aku dibanguni oleh umiku. Setelah memastikan aku telah bangun, umiku kembali ke dapur dan memasak sarapan untuk keluargaku. Aku pergi bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Id. Aku memiliki baju yang sangat mirip dengan kakakku. Namun, kami membedakannya dengan warna jilbab yang berbeda. Kami melaksanakan sholat Id di Bandung dan selesai pada pukul 7 pagi. Setelah itu, kami sarapan dan bersiap-siap untuk pergi ke rumah nenekku yang berada di kota Cimahi. Kami berangkat dari Bandung pada pukul 8:30 pagi dan sampai di kota Cimahi, tepatnya di rumah nenekku, pada pukul 10:30. Di rumah nenekku banyak sekali saudaraku yang sedang berkumpul. Ayam opor, rendang, ketupat, juga kue-kue manis tersedia di sana. Kami bersalaman sambil bermaaf-maafan. Ada yang sampai menangis dan juga bercanda sambil tertawa. Pokoknya bermacam-macam deh. Kami juga berfoto bersama dan ada juga yang berselfie. Saking asyiknya berbincang-bincang, tanpa sadar azan zuhur telah berkumandang. Seluruh saudara laki-lakiku berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat zuhur di masjid. Sedangkan kami yang perempuan
memilih untuk tetap di rumah dan melaksanakan salat zuhur masing-masing di musola rumahku. Setelah semua selesai sholat, kami melanjutkannya dengan makan siang bersama dengan opor, rendang, dan juga ketupat. Setelah makan siang, kami kembali bincang-bincang dan diakhiri dengan tidur siang. Di saat semua keluargaku tidur siang, aku milih tetap terjaga dan menghitung hasil THR-ku. Aku juga sempat menonton kartun dan berita yang ada di TV. Berita memaparkan tentang banyaknya keluarga yang sedang mudik dan membuat jalanan begitu macet. Saat aku sedang menonton TV, tanpa sadar aku mulai mengantuk dan tidak sengaja tertidur di sofa dalam keadaan TV masih menyala. Saat aku bangun, jam dinding telah menunjukkan pukul 3 lewat 10 menit. Aku pun pergi ke dapur dan makan camilan yang disediakan di meja. Tiba-tiba azan asar berkumandang dan membuat aku pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Dan aku pun melaksanakan sholat asar di musola rumah. Setelah sholat, aku mandi dan lain-lain. Tiba-tiba abiku menghampiri aku yang sedang bersama keluargaku dan berkata seperti ini. Ayo siap-siap, nanti sekitar jam 5-an kita berangkat ke Depok ya. Kami pun hanya mengiyakan perkataan abiku dan langsung bersiap-siap untuk pergi ke Depok. Jalanan sangatlah padat. Kami berangkat pada pukul 5 sore dan berakhir sampai di Depok pada jam 9 malam. Perjalanan yang sangat melelahkan dan membuat pinggang encok. Meskipun aku hanya tetap diam dan terkadang tertidur. Saat sampai di Depok, tepatnya di rumah Om Abdur, kami disambut oleh senyuman yang membuat rasa ngantuk tadi aku rasakan hilang. Di sana banyak teman-teman abiku yang ternyata telah duluan sampai di lokasi. Meskipun banyak teman-teman abiku yang telah sampai, ternyata banyak juga yang masih di jalanan dan terjebak macet juga. Jalanan benar-benar macet parah ya. Karena aku bermain dengan anak perempuan Om Abdur. Dia masih sangat kecil, tapi dia benar-benar lucu. Selain bermain dengan anak kecil, aku juga makan dan minum. Terkadang aku merasa jika lebaran pasti berat badanku bertambah. Lagian kalau lebaran makanannya banyak banget dan pasti enak-enak. Ketika di rumah Om Abdur dan abiku membawakan banyak makanan. Begitu juga teman-teman abiku. Namun, makanan yang paling aku suka yaitu adalah martabak. Martabak manis yang begitu besar dan berlimpah topping. Dan aku paling suka rasa coklat keju. Selain makan camilan, aku juga memakan makanan berat yang telah disediakan, yaitu sate dan mie gacoan. Setelah makan bersama, pastinya kami juga mengambil foto bersama dan diakhiri dengan berpamitan. Seringkali terjadi jika aku sedang bersalaman dengan teman Umi dan abiku, aku suka mendapatkan amplop ataupun uang di tanganku dan aku sangat menyukai itu. Saat perjalanan pulang tidak begitu macet seperti saat pergi. Kami berangkat dari Depok sekitar jam 12 malam dan sampai di rumah nenekku pada pukul 3 pagi. Selama perjalanan aku tidur pulas dan bangun sudah sampai di rumah nenekku. Karena aku masih mengantuk, aku terburu-buru masuk ke rumah dan langsung ke kamarku serta mengganti baju. Aku pun kembali tertidur dan juga kembali bermimpi. Mungkin cukup sekian cerita yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam literasi. Dadah.